Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wa ustadzuna al-fadil al-akh Farid Uqbah hafizahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dikumpulkan di Masjid Al-Azhar ini, dan tema yang diumumkan oleh panitia adalah agar berbahagia dan jangan bersedih hati, ya. Begitu ya temanya. Ketika tema ini disampaikan, saya langsung membayangkan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Ali Imran 139, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian benar-benar beriman. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian saya menyampaikan kepada pengundang agar tema ini dengan dua pembicara hendaknya ada pembagian pembahasan yang jelas. Dan alhamdulillah ternyata disepakatilah bahwa urusan bersedih hatinya urusan saya, urusan berbahagianya urusan Ustadz Farid insyaallah. Jadi mohon maaf, sebelum kita masuk kepada kebahagiaan, kita harus membicarakan kesedihan dulu. Walaupun Al-Quranul Karim mengatakan bahwa sebenarnya kesedihan dan kebahagiaan itu, atau kemudahan dan kesulitan itu, dia bukan sesuatu yang sifatnya mana yang lebih dahulu, tidak. Tetapi dia sifatnya bersamaan, selalu bersamaan. Seperti misalnya Allah Ta'ala menyatakan, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Banyak orang sering mengartikan ayat ini, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Tidak. Allah mengatakan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya dalam rangka membicarakan kesedihan, kesulitan, saya langsung saja mengambil tema min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman. Karena dengan kita memahami bahwa kita hidup di akhir zaman sekarang ini, kita akan menjadi faham bahwa memang kondisi kita sekarang ini adalah kondisi yang banyak sekali diberikan oleh Allah ujian-ujian yang tentunya kalau kita tidak memiliki kunci-kunci menghadapinya, kita hanya bisa bersedih hati. Dan dewasa ini umat Islam sedunia, tidak hanya di negeri kita, punya ribuan alasan untuk bersedih hati sekarang ini. Nah, oleh karenanya bersedih hati itu sendiri adalah realitas dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari, tetapi yang harus selalu kita tanyakan adalah apakah kita bersedih hati dengan alasan yang benar atau tidak. Ini yang harus kita selalu tanyakan. Kenapa? Karena tadi sudah saya katakan, alasan untuk bersedih hati sekarang ini umat Islam banyak sekali. Cuma tidak semua muslim faham bahwa dia hendaknya bersedih hati dengan alasan yang syar'i. Contoh, sekarang ini berapa banyak orang yang bersedih hati gara-gara Lady Gaga gagal untuk tampil? Ada yang sedih, Pak. Berapa banyak remaja kemarin yang bersedih hati karena nggak kebagian tiket nonton Justin Bieber? Berapa banyak orang bersedih hati karena dia sudah mengeluarkan uang banyak menjadi caleg, nggak jadi alek, gitu. Dia bersedih hati, uangnya sudah banyak habis,
tetapi nggak berhasil jadi alek, akhirnya menjadi mancalek, ya kan, mantan caleg. Ya. Nah, kita tidak boleh bersedih hati yang tidak beralasan. Nah, untuk itu saudaraku rahimakumullah, marilah kita mulai dengan membahas sebuah khutbah panjang di mana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan suatu ketika di hadapan para sahabat. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra wa sa'ida al-mimbara fa khatabana hatta hadarat az-zuhr, dan seterusnya. Yang intinya Nabi suatu ketika sholat subuh bersama para sahabat. Selesai sholat subuh beliau naik mimbar, lalu menyampaikan khutbah hingga zuhur. Kemudian beliau memimpin sholat zuhur. Selesai sholat zuhur beliau naik mimbar lagi, menyampaikan khutbah hingga asar. Kemudian beliau sholat asar. Kemudian naik mimbar lagi, menyampaikan khutbah hingga maghrib. Kemudian kata pembawa riwayat ini, hadis ini, yang paling tahu di antara kami para sahabat mengenai peristiwa-peristiwa yang dijelaskan oleh Nabi adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Dan dalam hal ini ternyata daurah seharian itu isinya adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai berbagai peristiwa yang sudah berlalu dan berbagai peristiwa yang akan datang. Nah, tentunya yang kita akan bicarakan di sini berbagai peristiwa yang akan datang, termasuk peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang, di mana sudah terpaut 15 abad semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulannya para ulama mengatakan terdiri dari dua kategori, yaitu asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah. Yang pertama alamatus sughra, tanda-tanda kecil yang pada umumnya datang terlebih dahulu, jumlahnya sangat banyak. Dan yang kedua alamatul kubra, tanda-tanda besar yang jumlahnya hanya sekitar 10 dan umumnya lokasinya begitu menjelang yaumul qiyamah, sudah dekat ke hari kiamat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memprediksi kondisi masa depan, kita temukan bahwa realitas dunia modern dewasa ini merupakan era penuh fitnah di akhir zaman. Jadi dunia modern yang kita jalani sekarang ini merupakan ahdul fitan, era penuh fitnah di akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ringkasan sejarah umat Islam terdiri dari 5 babak sampai menjelang datangnya yaumul qiyamah. Dan dunia modern di mana kita dewasa ini hidup adalah babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah tersebut, yaitu babak yang kata Nabi disebut dengan istilah kepemimpinan mulkan jabriyan, kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan inilah babak yang paling kelam di dalam sejarah umat Islam. Belum pernah kita mengalami babak sekelam ini dibandingkan babak-babak sebelumnya. Saya sering menyebut kondisi kita sekarang kondisi hidup di babak di mana kita babak belur. Ya jujur sajalah, tidak perlu kita berpura-pura. Ini realitas, ya. Dan sekali lagi saya bukan sedang menyebarluaskan kesedihan, tidak. Memang ini realitasnya demikian. Di samping ini kesepakatannya, saya bagian kesedihannya, nanti kebahagiaannya Ustadz Farid, insya Allah. Nah, jadi hadisnya lengkapnya sebagai berikut, riwayat Imam Ahmad. Nabi kita menyatakan, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'aha. Kalian akan mengalami babak kenabian selama beberapa waktu, dan dia akan berlangsung terus selama Allah kehendaki, sampai Allah tentukan dia harus diangkat, dicabut pemberlakuannya. Nah, babak kenabian itu adalah babak yang dialami oleh generasi awal umat ini, al-muhajirin wal ansar, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal beliau diutus sampai berpulang ke rahmatullah. Berapa tahun? 23 tahun. Tidak sampai seperempat abad. Tetapi subhanallah,
23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala, karena jazirah Arab waktu itu yang tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, dalam tempo yang relatif singkat itu berubah menjadi berada dalam naungan Nurul Islam, berpusat dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Sudah berlalu babak pertama. Lalu kata Nabi kita, "Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwati fatakunu ma sya'allahu an takun, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ay yarfa'aha." Kemudian muncullah babak kedua, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Berlaku beberapa waktu selama Allah kehendaki, sampai ketika Allah kehendaki Allah cabut berlakunya babak itu, berlalulah babak itu. Dan kalau kita pelajari sejarah, ternyata babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian ini berlangsung singkat. Dan waktu Nabi hidup, Nabi sudah menyampaikan hal ini dalam sebuah hadis. Kata Nabi, setelah aku berlalu nanti akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah selama 30 tahun. Dan hitung punya hitung, ternyata itulah era al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Sepakat ya? Kita bukan Syiah kan? Kalau Syiah hanya mengakui yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Nah, di total ternyata keempat khalifah Rashidah ini masa kepemimpinannya berlangsung 30 tahun. Subhanallah. Wa ba'da dzalika al-muluk, kata Nabi. Sesudah para khalifah itu akan muncul raja-raja. Nah, jadi babak ketiga kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan fayakunu masyaallahu ayyakun, tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha." Kemudian muncullah era para raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki Allah cabut berlakunya babak itu, berlalulah babak itu. Nah, ternyata babak ketiga ini dalam catatan sejarah diwarnai dengan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang walaupun dia menggunakan sistem kerajaan, tetapi secara resmi pemimpinnya masih dijuluki khalifah. Masyarakatnya, negaranya masih mengumumkan diri sebagai khilafah. Dan para raja-rajanya mayoritas, yang mayoritas adhan, menggigit. Menggigit dalam arti ya bermasalah, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah, dan sedikit jumlahnya. Yang salah satunya sampai dapat julukan Khalifah Rashidah kelima. Siapa itu? Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Cicitnya ya, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi kebanyakan mereka khalifah-khalifahnya bermasalah. Termasuk khalifah yang memimpin ketika ada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang memaksa Imam Ahmad untuk mengeluarkan fatwa pesanan, fatwa sponsorship, tetapi tidak mau Imam Ahmad, sehingga akibatnya dia harus dipenjara. Tetapi Imam Ahmad sama sekali tidak pernah menganjurkan umat untuk melakukan pemberontakan, saurah, tidak pernah. Kenapa? Karena betapapun Imam Ahmad memandang khalifah secara leadership masih memenuhi kriteria yang disebutkan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan urusan kepada Allah, Al-Quran dan Ar-Rasul, sunnah. Nah, babak ketiga ini berlangsung sangat panjang. Dalam catatan sejarah kita hampir 13 abad dia berlangsung. Dan dari 13 abad itu ada 3 kerajaan yang paling mencolok signifikan: Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Sudah berlalu dia. Dan akhirnya runtuh pada tahun 1924, 1382 Hijriah. 1382, salah ya. 1342 Hijriah. Iya 1342 Hijriah. Tanggal 27 Rajab, tanggal 3 Maret. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu mulkan jabariyan, fatakunu masyaallahu an takuna, tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha." Kemudian kalian akan memasuki babak keempat.
babak kepemimpinan para raja-raja atau penguasa-penguasa jabrian yang memaksakan kehendak mereka dan berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan ternyata babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang. Dan babak keempat ini belum berakhir. Kita sedang menikmati babak keempat itu, ya. Babak di mana umat Islam babak belur. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, di babak keempat ini kita menyaksikan bahwa realitas hadis Nabi tentang Juhri Dabbin menjadi kenyataan. Apa artinya? Lubang biawak, ya, menjadi kenyataan. Nanti kita akan bicarakan hadis itu, ya. Kita belum sampai ke sana. Tetapi yang paling penting perlu saya ingatkan, babak keempat ini bukan merupakan babak terakhir. It's not the final chapter. Ini bukan babak terakhir, Pak. Makanya kalau kita merasakan kepahitan, kesulitan, kesedihan, kerumitan, kezaliman yang luar biasa sekarang ini, memang ini babak paling kelam, Pak. Belum pernah ada babak lebih kelam dari babak keempat ini. Coba lihat, babak ketiga umat dipimpin oleh para raja-raja yang menggigit. Tapi betapapun menggigitnya mereka masih sepakat. Jika berselisih pendapat, kembalikan pada Allah dan Rasul. Sehingga sekitar 150-200 tahun yang lalu, Pak, pemahaman umat Islam tidak seperti pemahaman banyak umat Islam sekarang. Beda sekali. Sebagai contoh saja, dalam urusan kehidupan sosial, umat Islam sekarang banyak yang menyangka urusan kehidupan sosial ini berbeda dengan ibadah, sehingga kita nggak apa-apa kalau kemudian mengikuti aturan-aturan sosial yang bukan bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Padahal akibatnya antara sholat dengan di luar sholat jadi lain sama sekali. Di dalam sholat semua gerakannya bilang Allahu Akbar, tapi di luar sholat dalam ekonominya Al-Yahud Akbar, karena pakai ekonomi ribawi. Di dalam sholat bilang Allahu Akbar semua gerakannya, tetapi di luar sholat dalam urusan hukum Taghut Akbar, karena pakai hukum Taghut, hukmul jahiliyah. Tapi dahulu kala 150-200 tahun yang lalu itu nggak difahami, Pak, seperti itu. Semua umat faham kalau di dalam sholat dia gerakannya Allah Maha Besar, maka di luar sholat juga ya sosialnya, budayanya, politiknya, ekonominya, ideologinya semuanya Allahu Akbar. Itu babak ketiga. Babak kedua apalagi, Pak? Babak kedua subhanallah yang memimpin umat langsung sahabat-sahabat utama, mubasysyirina bil jannah, JTL, jannah tembak langsung. Itu. 4 dari 10 sahabat yang dijanjikan syurga, kan? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Subhanallah. Umat merasakan betapa nikmatnya hidup di dalam kepemimpinan para khalifah ala minhajin nubuwah ini. Ini di babak pertama apalagi langsung Nabi yang memimpin mereka. Tapi kita sekarang, Pak, la mulkan adan, la khalifah rasyidah, la nabi, wala haula wala quwata illa billah. Kita hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk, laksana anak-anak yatim kehilangan ayah, laksana gelandangan nggak punya rumah resmi, punyanya bedeng-bedeng. Kelamaan tinggal di bedeng, akhirnya malah membela-bela bedeng habis-habisan. Bilangnya bedengnya sudah final, jangan diganggu gugat. Gitu. Padahal bedeng orang tahu bukan rumah resmi. Bedeng, gitulah. Diketawain sama yang punya rumah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah era kita sekarang. Era yang memang wajar kita lebih banyak harus bersabar daripada merasakan kebahagiaan. Sulit memang di era ini. Inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah yang kian memuncak hingga keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, a'zamul fitnah al-masih ad-dajjal. Maka patut dikhawatirkan bahwa keluarnya fitnah ad-dajjal bakal terjadi pada babak di mana kita hidup dewasa ini. Bukan di babak kelima nanti, ya. Babak kelima nanti khilafah tegak kembali, Pak. Gitu. Dajjal bukan di situ munculnya. Dajjal munculnya sekarang ini. Pantasnya Dajjal muncul sekarang. Era di mana kita hidup dalam kekelaman yang luar biasa. Nabi SAW memprediksi bahwa ilmu dinul Islam akan diangkat dari muka bumi dengan wafatnya para ulama khair, ulama yang baik, dan meluasnya kebodohan soal agama Allah dengan munculnya ulama su,
ulama buruk, ulama yang musyarakah dengan tauhid, kerjasama dengan tauhid, bukannya memberikan kritikan kepada tauhid, teguran, tetapi malah berkoordinasi dan berkooperasi dengan para penguasa zalim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Dan ilmu di sini tentunya ilmu aniddin, bukan ilmu kedokteran, teknik, ya bukan itu. Itu ilmu yang sebatas kepentingan dunia. Ilmu di sini maknanya sesuai dengan doa Nabi, la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai fokus perhatianku dan batas pengetahuanku. Nah, ilmu aniddin ini sekarang semakin langka. Karena apa? Karena ulama khair, ulama yang istiqamah, ulama yang antara ilmu dan amalnya klop, ketemu, ya kan? Itu dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala satu persatu. Lalu yang bermunculan ulama su', ustadz-ustadz nyentrik bermunculan. Kemudian kata Nabi SAW, beliau memprediksi umat Islam akan lebih mengutamakan megahnya bangunan fisik masjid daripada menjadikannya tempat di mana manusia memperoleh hidayah Allah Ta'ala. Jadi masjid megah nggak ada masalah, cuma yang jadi masalah ketika dia kontras. Kemegahan masjid diperdulikan, sementara keramaian jamaahnya, kemakmuran aktivitasnya tidak diperhatikan. Kayak sekarang Pak, orang rela kecrek-kecrek di tengah jalan demi memegahkan masjid kan. Begitu megah sudah jadi masjidnya, mana ada dia di tengah jalan manggil-manggil orang ke masjid, nggak ada Pak. Dia mau menghadapi resiko ditabrak mobil demi kecrek-kecrek, demi dapat kemegahan masjid. Tapi dia tidak mau di tengah jalan demi mengajak orang ke masjid. Kita rasakan sekarang. Kata Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidak akan datang hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Nah, ini alasan yang kita patut bersedih hati, Pak. Kalau kita bersedih hati karena ini, itu benar. Tapi kalau bersedih hati karena nggak jadi alek gitu ya, nggak jadi pejabat gitu, udah mengeluarkan biaya banyak, ya kan? Ini nggak pantas, nggak patut. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masjid menjadi turuk, menjadi tempat numpang lewat. Ini sudah terjadi, Pak. Seperti di Turki, masjid itu menjadi objek wisata. Orang masuk ke masjid hanya untuk potret-potret, ya kan? Dia enggak sholat tahiyat masjid bahkan. Enggak. Dia hanya potret-potret lalu dia tinggalkan. Sudah terjadi sekarang. Kemudian Nabi SAW memprediksi akan tibanya masa di mana manusia mencari nafkah dengan jalan yang diharamkan Allah Ta'ala. Kata Nabi kita, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal atau barang haram. Subhanallah. Tiap hari kita ditawarkan riba, Pak. Coba perhatikan HP masing-masing. Setiap hari kan ada tawaran lewat SMS ya. Proses cepat tanpa agunan 5 sampai 250 juta rupiah. Hubungi fulan nomor telepon sekian. Tiap hari Pak kita ditawarkan. Dan sekarang ini banyak sekali orang sudah tidak peduli halal haram. Yang penting dia mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang. Atau kadang-kadang nggak dibawa pulang lagi. Dipakai jajan yang haram lagi di luar. Ya karena memang barangnya juga haram. Yazubillah. Padahal para pendahulu kita dulu sedemikian luar biasa dalam masalah ini, sampai-sampai kalau mereka mau keluar rumah mencari nafkah, istrinya mengantar ke depan sambil mengatakan, ya zauji, innana lan nasbiru 'alan nari wa innana nasbiru 'alal ju'i wal atash walakinnana lan nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, silahkan berangkat mencari nafkah, semoga Allah berkahi engkau. Tapi tolong ingat-ingat, kami anak istrimu, kami sabar menghadapi lapar dan haus, tapi kami tidak sabar menghadapi api neraka. Subhanallah. Ya. Yang hebat siapa di situ? Yang hebat suaminya. Suaminya berhasil mendidik istrinya untuk orientasinya bukan jumlah, tapi orientasinya pada kualitas, kehalalan. Zaman sekarang banyak suami sudah pulang bawa banyak sekalipun, ya kan, sambil nggak jelas syubhat haramnya, gitu kan, masih juga nggak puas istrinya. Nauzubillah min dzalik.
Tapi orang-orang soleh dulu Pak, istrinya rela. Kalau memang harus puasa gara-gara Allah memberi segini saja, ya sudah, tawakkalna 'ala Allah. Kemudian kata Nabi SAW memprediksi akan merebaknya praktek riba, perbuatan zina dan khamr. Kata Nabi kita SAW, baina yaday sa'ati yazharur riba waz zina wal khamr. Menjelang datangnya kiamat, praktek riba, perbuatan zina dan khamr akan meluas, luar biasa. Sekarang ini ada zina tanpa jima. Tahu? Zina tanpa jima. Ini sekarang menjadi lucrative business. Bisnis yang paling menguntungkan di Amerika. Jadi orang berzina tanpa berbuat hubungan seksual, jima. Apa itu? Bisnis bank sperma. Wow, laku keras Pak. Dan dari semua bank sperma, yang paling laku itu bank sperma di Amerika. Jadi bank sperma itu artinya bank di mana orang datang memberikan donasi, sumbangan spermanya ke situ. Lalu nanti wanita dari mana saja datang ke bank itu, memilih-milih mana sperma unggulan untuk dia tanamkan di dalam rahimnya lewat proses bayi tabung gitu. Alasannya bisa macam-macam. Alasannya bisa jadi karena dia sudah menikah sekian tahun nggak kunjung dapat anak dari suaminya. Akhirnya mereka musyawarah suami istri, sepakat kita ke bank sperma aja kalau gitu. Diperiksa istrinya nggak mandul, suaminya mandul gitu. Akhirnya mereka sepakat ke bank sperma. Dipilih Pak. Dan ada aturan mainnya Pak, di bank sperma itu nggak boleh diketahui identitas siapa nama pemilik spermanya, tetapi semua ciri-ciri laki-laki itu boleh diketahui. Supaya apa? Supaya menjadi alasan memilih. Bisa lihat wajahnya ganteng apa enggak, bisa lihat tubuhnya sterek apa enggak, bisa lihat IQ-nya, ya kan, cerdas apa enggak, profesor apa bukan, PhD apa bukan gitu ya. Dan Anda tahu, sekurang-kurangnya di seluruh dunia sudah ada 62 negara yang ada wanitanya memesan bank sperma dari Amerika. Dan ternyata dari semua negara yang paling besar mengimpor sperma dari Amerika adalah Israel. Tetapi pemerintah Israel ngasih syarat kepada wanita-wanita di Israel, kalau mau pesan bank sperma dari Amerika, syaratnya harus dipastikan pemilik sperma bukan Yahudi. Nah, itu syaratnya. Kenapa? Karena alasannya kalau Yahudi jangan-jangan punya hubungan darah, hubungan keluarga, dan mereka meyakini kalau hubungan keluarga ada, hubungan darah ada, kemungkinan besar anak yang lahir bermasalah, mungkin masalah mental, mungkin cacat fisik dan lain sebagainya. Ngeri Pak. Jadi ini zina tanpa jima, ya kan? Nggak pakai jima, tetapi zina. Bukan gitu Ustaz? Dalam pandangan Islam kan begitu. Kalau benih diletakkan bukan di ladangnya yang sah, yaitu namanya zina, betapapun tidak melalui jima. Nah kemudian sekarang ada lagi jenis zina yang lebih mengerikan, yaitu yang disebut dengan komunitas LGBT. Tahu ya, komunitas LGBT. L itu lesbian, G itu gay, B itu biseksual, T itu transgender. Ini sudah jadi istilah mendunia Pak, komunitas LGBT. Yang namanya lesbi itu artinya perempuan sukanya sama perempuan dan berhubungan seksual dengan perempuan. Kalau gay itu laki-laki sukanya dan berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Kalau bisek itu artinya suka dengan laki-laki dan suka dengan perempuan juga gitu. Sedangkan transgender itu artinya laki-laki yang tidak senang dirinya jadi laki-laki dan dia ingin beralih hijrah kelamin menjadi perempuan, atau sebaliknya. Nah sekarang ini komunitas LGBT Pak di seluruh dunia, terutama negara-negara barat kafir, ini semakin rame pendukungnya. Apalagi semenjak kepala-kepala negara tertentu sudah menyatakan terang-terangan dia mendukung pernikahan sejenis kelamin. Contohnya Barack Obama baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kan, dia setuju gay menikah, dia setuju lesbi menikah. Dan tahukah Anda, kalau Anda buka internet, Google, klik LGBT Indonesia, ada Pak, websitenya ada. Jadi ada komunitasnya, ada Pak, komunitas LGBT Indonesia ada. Dan mereka sedang
naik daun. Mereka mengatakan kita harus berterima kasih kepada Presiden Barack Obama katanya. Karena semakin hari memang tampaknya gerakan kita ini akan semakin mendapatkan dukungan dari dunia. Nah, gitu. Bayangkan. Jadi jenis zinanya, zina yang sudah melampaui batas lagi. Nggak puas yang sesuai dengan hukum alam, nggak puas. Laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Nah, tahukah Anda komunitas LGBT terbesar di mana? Lagi-lagi di Israel. Ya. Israel. Jadi rupanya mereka mengadakan pemilihan umum. Komunitas LGBT sedunia mengadakan pemilihan umum. Kota mana sedunia ini yang dianggap paling nyaman buat kaum gay? Ternyata kesimpulannya Tel Aviv. Tel Aviv itu kota yang dianggap oleh kaum gay sebagai tempat paling nyaman buat mereka. Karena apa? Mereka diterima di sana, Pak. Disambut, diakui, mendapatkan dukungan resmi. Nah, kota-kota lainnya di bawah Tel Aviv ada New York, ada New Orleans, ya, ada Sao Paulo di Amerika Selatan, dan alhamdulillah semua kota-kota itu masih kota-kota di negara-negara barat kafir. Alhamdulillah. Cuma jangan salah, Pak, ini semakin berkembang. Selanjutnya, ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama nggak saya sebutkan, yang kedua wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Mereka bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. Padahal sesungguhnya wangi surga itu dapat tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Subhanallah. Dan memang kita lihat sekarang ya. Ya, contoh kasus yang nyata lah sekarang ini. Ya. Lady Gaga itu ya begini ini. Di antara ciri-cirinya ya begini ini. Dia berpenampilan seperti berpakaian tapi tidak berpakaian. Pada hakikatnya dia adalah penyebar racun syahwat yang tidak terkendali. Dan problem Lady Gaga ini bukan hanya dalam masalah aurat, Pak, bukan masalah erotisnya, tetapi masalah fikrah yang dia bawa, ideologi yang dia bawa. Kemana-mana dia kalau mengadakan konser, dia menyatakan dirinya merupakan Ratu Illuminati. Ratu Illuminati itu artinya Ratu Syaitan. Karena Illuminati itu salah satu secret society, masyarakat rahasia bentukan kaum Yahudi yang sering mengadakan upacara-upacara sembunyi-sembunyi rahasia, yang upacaranya itu adalah ritual-ritual pengagungan penghambaan kepada Lucifer. Lucifer itu artinya iblis. Jadi Illuminati ini mirip dengan Freemasonry. Freemasonry juga sebuah gerakan rahasia bentukan kaum Yahudi yang kalau orang bergabung dengan Freemasonry dari satu level ke level berikutnya dia harus dibaiat, dilantik ya dengan sumpah. Dan kalau sudah sampai level ke-30 ini terhitung sangat tinggi levelnya di Freemasonry karena level tertinggi 33. Maka di level ke-30 baiatnya itu harus jelas-jelas mengutarakan kalimat in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Dan kita bicara begini berdasarkan data ya. Dan data itu kita dapatkan dari seorang mantan anggota Freemasonry, ulama. Jadi ada ulama sampai pernah terekrut oleh anggota Freemasonry dan dia sampai ke level 30. Tapi begitu di level 30 dapat hidayah dia. Dia sadar, wah, nggak bener ini. Masa saya harus dilantik dengan mengucapkan kata-kata ya, bismi iblis ya kan, atas nama Lucifer, iblis. Ya kan? Dia keluar. Dia tulis buku Gerakan Freemasonry, diterbitkan oleh Robita Alam Islami. Dia menulis sambil lari-lari, Pak, dikejar-kejar dia oleh Hizbus Syaitan Freemasonry ini. Nah, jadi saudara rahimakumullah, selanjutnya Nabi memprediksi akan tibanya masa di mana pendusta dibenarkan, orang yang benar didustakan, pengkhianat diberi amanah, dikasih jabatan, sementara orang yang amanah dikhianati, dan urusan orang banyak ditangani orang-orang yang bodoh. Nabi mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiq. Akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang amanah dikhianati. Dan para ruwaibidah turut berbicara. Lalu Nabi ditanya, siapa itu ar-ruwaibidah? Kata Nabi,
ya orang-orang bodoh yang mengurusi perkara umum. Jadi orang-orang jadi pejabat, jadi pemimpin, tetapi mereka bodoh. Dan lagi-lagi ya, kalau kita bicara bodoh atau cerdas di sini, al-ilmu anid din, bodoh akan din ini, nggak ngerti din. Terus dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemuka masyarakat. Dan saya kira kita nggak perlu memberi contoh, karena contohnya terlalu nyata. Kalau kita nonton TV lihat pejabat manapun ngomong, ya kan, rasanya sulit membedakan antara pejabat dengan tukang jual kecap, ya kan, sulit. Istilahnya beti pak, beda tipis antara pejabat dengan orang yang kerjanya berdusta, itu beda tipis. Makanya sekarang makin banyak orang yang merasa nggak peduli dengan urusan politik. Kenapa? Karena para politisi itu kerjanya berbohong, sudah terbukti. Kita lanjutkan. Nabi kemudian memprediksi bakal tampil para penguasa jahat, umat Islam dilarang bekerja untuk mereka. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban sahih, la ya'ti alaikum umara'u yuqardibuna syirarin nas. Benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman di mana para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang dekat mereka, orang-orang kepercayaan mereka. Dan para penguasa itu menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya. Barang siapa mendapati masa mereka itu, jangan sekali-kali, kata Nabi kita, menjadi penasehatnya, menjadi polisi, menjadi penarik pajak, atau bendahara bagian keuangan mereka. Ini jelas, ini Nabi mengatakan hal seperti ini. Terus masih ada yang bertanya, kalau jadi pemimpinnya sendiri gimana Ustadz? Gitu kan? Ya lebih-lebih lagi. Gitu. Sedangkan menjadi yang dikelilingnya saja dilarang sama Nabi, apalagi jadi pemimpinnya. Makanya saya sering mengatakan, di era di mana hukum Allah nggak ditegakkan, kalau kita malah sibuk mencari orang soleh untuk kita dukung jadi pemimpin, kita zolim kepada orang soleh itu. Kenapa? Karena begitu orang soleh itu terpilih, kalaupun terpilih, kita akan menyaksikan orang soleh itu lama-kelamaan meninggalkan Islam. Karena apa? Dia tidak bisa mengatur masyarakat ini berlandaskan hukmullah. Kasihan, kasihan Pak. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Kita didik umat ini untuk siap menerima pemberlakuan hukmullah. Itu yang lebih utama. Jangan dibalik ceritanya Pak, ya kan? Jangan berantakan kerjanya. Kalau berantakan kerjanya seperti yang kita lihat sekarang, sudah capek-capek berdakwah sekian tahun, dia tiba-tiba sekarang sibuknya mencari-cari orang untuk dipasang-pasang gitu, ya kan? Dengan cara memasang yang nggak dianjurkan oleh ajaran agama Allah Ta'ala. Kan jelas ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang meminta-minta jabatan, Allah akan menyerahkan jabatan itu pada urusan dia sendiri. Tapi barang siapa yang tidak meminta jabatan, dipaksa menerima jabatan, dia nggak punya ambisi, nggak punya keinginan, Allah akan menolong dia. Makanya nanti Imam Mahdi muncul bukan sebagai orang yang berambisi untuk jadi pemimpin, tidak. Nanti Anda tidak akan melihat gambar-gambar Imam Mahdi di mana-mana mempromosikan diri, nggak mungkin. Kampanye nggak mungkin. Dalam hadisnya dikatakan Imam Mahdi nanti akan dibaiat paksa di depan Ka'bah karena dia nggak punya ambisi kepemimpinan. Sampai diancam bunuh, barulah akhirnya terjadi pembaiatan itu. Subhanallah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi memprediksi akan terjadi proses dekadensi umat Islam setahap demi setahap, sejak penolakan hukum Allah sampai pengabaian kewajiban salat. Nabi mengatakan, la yunqadhanna 'ural islami 'urwatan. Sungguh akan terurai ikatan Islam simpul demi simpul. Setiap satu simpul terurai, manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah simpul hukum, yang paling akhir terurai adalah simpul salat. Dan kita lihat sekarang realitasnya Pak, dari simpul hukum sudah terurai sampai simpul salat. Saya kira semua kita yang hadir di sini mungkin pernah punya pengalaman pribadi ya, ngajak orang salat ke masjid, jawabannya 1001 Pak, yang intinya adalah nggak mau ikut gitu. Ringan saja dia meninggalkan salat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi memprediksi akan hadirnya fitnah-fitnah sehingga dunia menjadi laksana potongan malam yang gelap gulita, di mana umat Islam dilanda fenomena riddah, pembatalan keimanan, pembatalan keislaman. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim
yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kalian bersegeralah beramal sebelum datangnya banyak fitnah, yang mana kalau banyak fitnah itu sudah datang, dunia menjadi gelap gulita kayak malam yang kelam. Dan kata Nabi, kalau keadaan itu sudah muncul, fenomena yang tampil adalah seorang pagi masih beriman, sore jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Sore masih beriman, pagi jadi kafir. Kenapa? Karena terlibat dalam bisnis yang haram. Dia jual agamanya untuk dapat membeli dunia. Ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, makanya saya sering mengingatkan, kita alhamdulillah tinggal di masyarakat mayoritas penduduk mengaku muslim. Taklim banyak berlangsung. Dari kecil kita diajarkan apa yang membatalkan wudu, apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Tapi anehnya jarang diantara kita bertanya, Ustadz, apa yang membatalkan iman? Apa yang membatalkan keislaman? Memangnya hanya wudu, sholat, dan puasa saja yang bisa batal? Iman juga bisa batal. Ini kata Nabi. Dan alhamdulillah para ulama kita membantu kita untuk memahami perkara ini, sehingga mereka merumuskan berbagai kitab-kitab tentang nawaqidul iman, nawaqidul islam, nawaqidul syahadatain, hal-hal yang bisa membatalkan iman, islam, syahadatain. Perlu contoh? Contohnya sederhana, faham pluralisme. Itu contoh paling nyata, Pak. Faham pluralisme adalah faham yang sekarang disebarluaskan oleh masyarakat barat kafir, Yahudi, Nasrani ke tengah umat Islam. Dan sudah banyak saudara kita yang akhirnya jadi korban. Buktinya apa? Setelah mereka menelan faham pluralisme ini, sampai dia rela mengeluarkan kalimat batil yang berbunyi semua agama sama, semua agama baik, bahkan semua agama benar. Padahal kalimat seperti ini potensial menyebabkan seseorang itu kharij anil millah. Kenapa? Karena mengingkari Al-Quran. Para ulama mengatakan salah satu nawaqidul iman adalah mengingkari Al-Quran. Tidak perlu seluruh ayat Al-Quran, nggak perlu 100 ayat, cukup satu ayat saja. Orang mengingkari Al-Quran layak kharijanil millah. Sedangkan orang yang mengeluarkan kalimat seperti ini mengingkari yang mana? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai hanyalah Islam. Masa ya Allah sudah bilang begitu lalu kita berani mengeluarkan pendapat yang berbeda? Oh, enggak gitu ya Allah, enggak ekstrim begitu. Semua agama baik kok, semua agama sama. Nauzubillah min dzalik. Pernah nggak kita dengar orang ngomong begitu, Pak? Semua agama baik. Pernah, ya kan? Ngeri kan? Baik, saudara sekalian rahimakumullah, apakah fitnah-fitnah tersebut terjadi bersamaan secara kebetulan? Atau sebenarnya ada suatu perencanaan sistematis yang merekayasanya? Atau ada suatu sistem berskala global di belakang badai fitnah yang terjadi pada dunia modern saat ini? Nabi memprediksi bahwa Allah Ta'ala akan mentakdirkan kaum Yahudi dan Nasrani memegang kepemimpinan global dunia, sehingga sebagian umat Islam mengekor kepada mereka dalam segenap hal sampai masuk ke lubang biawak, artinya kebinasaan. Kata Nabi kita, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Kalian umat Islam sungguh akan memasuki, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka. Sahabat langsung menduga, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, kaum Yahudi dan Nasrani maksudmu? Nabi tidak menjawab, malah Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, tidakkah kita lihat dunia sekarang ini, Allah sedang takdirkan dibalik, Pak. Selama ribuan tahun yang memimpin dunia ini umat Islam, sejak zaman kenabian, khilafah ala minhajin nubuwah, mulkan adan, sekarang Allah balik. Allah kasih giliran kepemimpinan kepada Al-Gharb, Barat, Eropa dan Amerika. Dan Barat ini siapa, Pak? Al-Yahud wan Nasara. Dan semenjak Al-Yahud wan Nasara memimpin dunia ini, kita menyaksikan tidak sedikit saudara muslim kita yang mengaku muslim melakukan langkah-langkah copy paste, ya kan? Copy paste dalam segala hal, mengekor kepada al-Yahud wan Nasara. Seperti yang saya contohkan tadi, di bidang ideologi mengekor,
diambil ideologi sekularisme, pluralisme, liberalisme. Di bidang politik mengekor, diambil cara berpolitik Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara. Bukan hanya caranya Pak, sistem politiknya diambil, yang disebut dengan demokrasi, yang padahal kalau kita sedikit saja menganalisis kata demokrasi dari bahasa Latin, demos plus kratus, selesai urusan. Demos artinya rakyat, kratus artinya kedaulatan. Jadi sistem politik dunia modern sekarang ini ingin mengatakan yang berdaulat di muka bumi ini manusia. Bukan siapa? Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita rajin baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pesan utama Al-Quran apa? Allahu Akbar, Allah yang berdaulat di jagat raya ini. Tapi kita menerima. Banyak diantara kita yang menerima, menyangka ini cuma metode berjuang saya. Bukan metode Pak, ini paradigma, ini sistem. Di bidang budaya copy paste Pak, budaya syahwat diambil, sehingga yang ngantri nonton Justin Bieber remaja putri kita berjilbab, yang ngantri beli tiket Lady Gaga kemarin remaja putri kita yang berkerudung. La haula wala quwata illa billah. Bidang apa lagi Pak? Hukum, copy paste. Masyarakat barat pakai hukum bikinan manusia, negeri kaum muslimin pakai hukum bikinan manusia. Kalau mereka pakai hukum bikinan manusia wajar Pak. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lagi pakai hukum kitabullah Taurat dan Injil, sudah rusak. Tapi kan kitabullah kita masih asli Pak. Kenapa harus kita tinggalkan? Bidang apa lagi? Bidang militer, copy paste Pak. Sehingga angkatan militer di negeri kaum muslimin motonya sama dengan moto mereka, right or wrong is my country. Mau benar mau salah bela negara habis-habisan. Padahal semangat Al-Quran mencetak para prajurit apa? Semangatnya ihdal husnayain, mencari satu dari dua kebaikan, ish kariman au mut syahidan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sudah mengatakan bahwa al-Yahud wan Nasara ini punya watak yang tidak bisa dirubah. Apa itu? Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali mereka enggak akan rela kepada kalian umat Islam sebelum kalian mengikuti mereka. Makanya sekarang muncullah muslim-muslim yang mengekor ke Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka? Mereka lah muslim yang tidak mau mengatakan isyhadu bi annana muslimun, saksikanlah kami ini muslim, nggak mau. Mesti dikasih embel-embel Pak. Saya muslim tapi muslim moderat. Saya muslim tapi muslim progresif. Saya muslim tapi muslim demokrat. Saya muslim tapi muslim nasionalis gitu. Nggak mau mengatakan muslim titik. Seolah-olah menjadi Islam saja nggak cukup. Harus dikasih bantuan ajaran-ajaran bikinan manusia. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, oleh karenanya Allah memperingatkan kita, sikap yang harus diambil bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang-orang beriman, jangan jadikan kaum Yahudi dan Nasrani itu sebagai tempat menyerahkan loyalitas. Jangan jadikan mereka pemimpin, rujukan, tempat bertanya, tempat meminta petunjuk. Sebab sebagian mereka dengan sebagian lain sudah sepantasnya menjadi wali. Tetapi kata Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kalian kaum muslimin menjadikan al-Yahud wan Nasara sebagai aulia, fa innahum minhum. Dia sudah menjadi golongan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi saudaraku rahimakumullah, di dunia modern dewasa ini kita temukan ada satu logo syarat pesan-pesan tersamar yang sengaja disebarluaskan. Siapa pembuat logo tersebut? Apakah makna logo tersebut? Untuk siapakah pesan-pesan itu ditujukan? Ternyata logo tersebut ada di lembaran kertas yang diperebutkan oleh sebanyak-banyaknya manusia, yaitu uang kertas dolar. Ada logo yang bergambarkan, maaf ya kurang jelas ya. Jadi dia gambar piramida tidak sempurna, terpotong di bagian atasnya Pak. Di bawahnya ada tulisan bahasa Latin, Novus Ordo Seclorum. Artinya New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka merancang dunia kita ini sekarang akan menjadi sebuah masyarakat dan pemerintahan tunggal, sistem tunggal, laksana piramida, mengerucut sampai ke pucuknya berupa mata tunggal.
Dan di atasnya ada kata-kata bahasa Latin lagi, anuit quiptis, yang artinya semoga dia si mata tunggal senang dengan usaha-usaha kami ini mewujudkan sebuah sistem tatanan dunia baru yang sesuai dengan si mata tunggal. Mata tunggal ini dalam bahasa Arabnya awar, bermata tunggal. Siapa dia? Al-Masihud Dajjal. Makanya wajar kalau seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson menulis buku yang isinya mengatakan bahwa dunia modern ini tidak lain adalah sebuah sistem Dajjal untuk menyambut kedatangan oknum Dajjal. Oknumnya belum muncul, tapi sistemnya sudah tegak. Sebuah sistem di mana ipol, exos, mil, penkum, hankam, semuanya aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kafir Dajjal. Bertentangan dengan nilai-nilai nabawi, bertentangan dengan nilai-nilai rabbani, sudah barang tentu. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, nanti akan dijelaskan panjang lebar insyaallah oleh Ustaz Farid, tetapi saya kasih pengantar saja, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Apa kata penulis kitab Ma'alim fit Thariq tentang ayat ini? Ayat di atas adalah melukiskan keadaan abadi yang harus menjadi perasaan seorang mukmin. Konsepsi dan ukurannya dalam menilai sesuatu peristiwa, standarisasi dan pribadi. Suatu ketinggian isti'la'ul iman, ketinggian iman yang walaupun tenaga lemah, jumlah umat sedikit, kemiskinan harta, sama dengan ketinggian di waktu kuat, jumlah yang banyak dan harta yang melimpah. Suatu ketinggian iman yang tidak merasa terhina di hadapan kekuatan zalim, tidak merasa rendah di hadapan kebiasaan sosial dan hukum yang batil, dan tidak merasa rendah di hadapan posisi yang diterima oleh manusia, tetapi tanpa sandaran iman. Dan terakhir, perasaan tinggi dengan iman itu bukan semata-mata karena suatu tekad yang berdiri sendiri, bukan pula karena kesombongan yang mendorongnya, dan bukan lantaran semangat yang meluap-luap, sekedar semangat, over enthusiasm, tetapi suatu perasaan tinggi yang berdiri di atas kebenaran mantap yang terdapat dalam watak Islam, suatu kebenaran abadi di balik logika kekuatan, lukisan lingkungan, kelaziman yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan manusia, karena Islam itu langsung berhubungan dengan Allah, zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dan terakhir saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala menjamin orang-orang yang tidak hina dan tidak bersedih hati ini adalah orang-orang yang dalam keimanannya selalu menjaga istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, malaikat akan datang kepada mereka dan membisikkan ke dalam diri mereka, janganlah kamu merasa takut, jangan pula kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan janji surga yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepadamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang betapapun ditakdirkan hidup di babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, tetapi kita tidak memiliki ketundukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.